lewat darat karena bentengnya sangat kuat. Sehingga kuat ya. pertahanannya Jadi bisa menembus itu ya. susah ditembus. Itu pun baru bisa ditembus oleh Sultan Mehmed II Al-Fatih. Oh, berarti setelah eranya yang pertama Iya, ya, Fatih ya. Iya, era tahun 1453. Sementara ini periodenya 711. Berarti memakan Masehi. waktu yang cukup lama ya untuk Cukup melakukan lama. secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Iya. Akhirnya pasukan Musa bin Nusair masuk dan bertemu di satu titik yaitu Toledo. Toledo saat itu ibu kota daripada Iberia. Spanyol sekarang ya. Spanyol sekarang. Iya. Dulu ya. Oh, Dulu maksudnya dulu. iya dulu. Ibu kota. Oh, iya. Nah, sehingga bertemulah pasukannya Tariq bin Ziyad dengan kepala atau gubernur Afrika Utara kan Musa bin Nusair yang bertemu di sana. Nah, dalam sejarah juga dikatakan bahwa Tariq bin Ziyad katanya digampar atau dipukul oleh Musa bin Nusair. Itu pun di sejarah dibelokkan, plesetkan, jadi melenceng gitu ya. Iya, jadi seakan-akan Islam tidak bersatu antara pimpinan dengan bawahan. Padahal kalau dipikir-pikir yang dibawa oleh pasukan Tariq bin Ziyad kan orang barbar. Kalau udah digampar keroyok aja nih. Iya. Jadi kalau istilah sekarang mah dipelintir lah gitu. Ada beberapa pelintir, makanya kita coba meluruskan bahwa bertemunya Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair di Toledo, ibu kota Visigoth saat itu. Dari situ mereka akhirnya menuju utara. Yeah. Cita-citanya adalah menuju ke Prancis. Dan dia taklukkan dari Toledo, dia berjalan, ada suatu kota namanya belum ada nama. Akhirnya dinamakan Al-Majriti. Tempat air berngalir. Oh, artinya ya tempat air mengalir. Karena ada pulau-pulau, ada seperti kali gitu, sungai, kanal gitu ya. Nah, kanal gitu. Akhirnya dibuatlah tempat pasukan berteduh di sana. Sekarang namanya adalah Madrid. Spanyol Madrid ya. Iya, tepatnya markasnya Real Madrid. Real Madrid ya. Siapa pemain bola Madrid? Iya. Iya, dulu kan banyak di situ. Ronaldo dan segala macam ya. Madrid ya. Selalu bergantian kan gitu. Nah, itu Islam yang menemukan dan namanya Madrid. Kemudian langsung ke utara lagi sampai Zaragoza. Kemudian terus lagi sampai Barcelona. Gitu. Iya. Jadi Islam sudah sampai ke Barcelona. Iya. Barcelona di sana. Begitu sampai di sana ada surat dari gubernur dari Kesultanan Umayyah. Walid bin Abdul Malik. Disuruh balik nih. Bani Umayyah ini ya. Zaman Umayyah. Iya. Tariq sama Musa balik dulu deh. Jangan diterusin ke sono. Takut. Kenapa? Karena persediaan kita ini nggak banyak. Sementara kaum muslimin kan mau lanjut ke Konstantinopel. Iya, perlu mungkin ada rasa takut lah. Akhirnya ya kembali Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair, sementara pasukan tetap di sana. Dan diserahkan kepada salah satu putranya yaitu Abdul Aziz bin Nusair, anaknya Musa bin Nusair ya. Akhirnya kembali Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair kembali ke Damaskus karena Islam saat itu kan berpusat di Damaskus ya. Damaskus kalau sekarang apa ya? Syria. Oh, Syria. Ibu kota Syria Damaskus. Oh iya. Memang di sana kekuasaan Umayyah di Syria ya. Musa bin Nusair kembali ke Syria dengan Tariq bin Ziyad. Kemudian Musa bin Nusair diajak pergi haji sama Sulaiman. Ya, Sulaiman putra daripada bukan gubernur ya, khalifah atau Sultan Muawiyah, akhirnya wafat di Madinah. Musa bin Nusair wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Ya. Jadi kelihatannya mungkin belum sampai haji. Karena musim haji masih itu baru sampai di Madinah. Baru ziarah kali ya. Iya, mungkin nunggu bus atau nunggu apa. Ada sakit wafat di sana Musa bin Nusair. Dulu kan pakai kuda apa onta kali ya jalannya. Iya, pakai. Belum ada bus yang ada AC-nya. Sementara Tariq bin Ziyad sampai sekarang tidak ditemukan di mana rimbanya. Oh, jadi tidak ada berita sama sekali kalau dia wafat atau segala macam? Tidak ada beritanya. Ada yang mengatakan katanya. Jadi kan penaklukan Tariq bin Ziyad itu pada tahun 711. Sementara Tariq bin Ziyad ditarik pasukannya atau pimpinannya pada tahun 714. Yeah. Jadi hampir 4 tahun dia bisa menaklukkan hampir sampai ke utara Andalus ya.
sampai ke Barcelona kan tadi itu, tapi belum sampai ke Prancis ya. Jadi ada yang mengatakan katanya Tariq bin Ziyad menjadi fakir, tukang minta-minta, wallahu a'lam. Tapi itu tidak ada yang bisa mengatakan itu benar atau tidak. Tapi rimbanya hilang. Sampai sekarang ini belum ada sejarawan yang menemukan di mana persisnya Tariq bin Ziyad. Jangankan itu kuburan pun tidak ada ya, barangkali sampai saat ini tidak dikenali ada di mana gitu ya. Ya. Enggak, kematiannya enggak jelas. Apa meninggal di Damaskus atau meninggal di kampungnya di Maroko sana atau di daerah Barbar sana, nggak tahu. Ini yang terputus silsilah atau nasab atau silsilah daripada Musa. Ya, setelah ditaklukkan itu jadi penguasanya siapa di sana di nanti setelah Tariq bin Ziyad dan Musa kembali dan pasukan yang dibawa Musa bin Nusayr kan banyak, 12.000 tambah 9.000 sampai 20.000 dan sudah dibagi-bagi, dan penguasaan itu diberikan kepada putra Musa bin Nusayr yang namanya Abdul Aziz bin Nusayr Abdul Aziz. Dia di pucuk pimpinan dipegang oleh putranya untuk memegang, bertanggung jawab terhadap seluruh pasukan yang ada di Iberia atau Andalusia. Itu kira-kira. Kan setahu saya tuh Spanyol tuh sangat luar biasa dari segi arsitektur ya, bangunannya, keunikan bangunannya, kemudian juga keindahannya. Apakah pada zaman itu sudah ada bangunan-bangunan itu? Bangunan yang ada di sana adalah bangunan Romawi. Romawi ya. Nah, jadi bangunan Romawi ada, tapi keindahannya, arsitekturnya itu nanti pada saat Andalusia pada masanya ini. Contohnya kita lihat Masjid Cordoba. Ya, Masjid Cordoba. Yang tiangnya itu berjumlah 1419. Itu Masjid Cordoba terbesar saat itu. Itu warnanya merah gitu ya, warna merah bata. Iya. Arsitekturnya ditiru oleh Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi arsitektur meniru daripada Cordoba. Masjid Cordoba. Jadi luar biasa. Kemudian Istana El Hamra yang ada di Granada. Itu luar biasa. Arsitekturnya ditiru oleh negara-negara Eropa. Karena Eropa pada era 700-an itu terbelakang sekali. Malah ya? Malah terbelakang. Sekarang markasannya Eropa semua itu bangunannya. Ternyata jadi terbalik ya. Terbalik sehingga semua duta-duta dari Eropa itu belajarnya di Cordoba. Pusat pendidikan ilmu pengetahuan ada dua saat itu. Satu di Cordoba, nanti ada di Baghdad. Nah, itu zaman Abbasiyah. Maksudnya masih pada zaman keemasan yang selama 800 tahun dikuasai oleh Islam itu. Iya. Nanti sekitar 800 tahun itu Umayyah hancur. Nanti ada cerita pada episode berikutnya. Runtuhannya gitu kan. Runtuhannya nanti tahun 1492. Iya. Jadi 800 tahun dari 711 kalau dihitung tadi penyerangan Tariq bin Ziyad. 711 persisnya dia berperang mulai tanggal 28 Ramadan. Berakhir 6 Idul Fitri. Jadi waktu Lebaran tuh perang tuh. Jadi 8 hari dia perang mengalahkan pasukan Lodrik tadi. Jadi pada bulan Ramadan peperangan terjadi. Seperti perang Badar bulan puasa. Jadi memang yang sebut saja masa kejayaan Islam di Cordoba adalah memang Tariq bin Ziyad ya. Salah satunya. Tariq bin Ziyad. Jadi startingnya dari Tariq bin Ziyad, sehingga yang pertama menaklukkan kan gitu. Pertama menaklukkan sehingga ada gunung namanya sampai sekarang disebut dengan Gibraltar atau Tariq bin Ziyad. Di situ ada. Jadi setiap kita mau ziarah sana pasti akan kelihatan tuh gunung Tariq bin Ziyad. Ya pahala untuk Tariq lah. Secara duniawi dia mendapat pahala. Dan itu sampai sekarang tetap namanya diabadikan. Dan Mitra Muslim luar biasa ya, penaklukan Cordoba, kemudian sampai berjayanya 800 tahun kemudian ya. Dan tentu saja kita akan masih banyak yang harus dibahas di kejayaan Cordoba ini kan. Karena ini baru bicara penaklukan. Periode penaklukan. Nanti ada, kalau saya hitung ada 8 periode. Pertama penaklukan sekarang, kemudian nanti gubernur, kegubernuran, kemudian ada periode di mana ada keemiratan, karena Umayyah nanti hancur, dibunuh atau musnah karena kalah perang dengan Abbasiyah. Di Syria itu. Di Syria itu akhirnya berpindah Abbasiyah dari Syria ke Baghdad. Nah itu kemudian setelah itu timbul khalifah, periode khalifah. Setelah periode khalifah mulai runtuh
periode Murabitun. Murabitun itu adalah sekelompok ulama-ulama yang bersatu yang berada di Maroko. Setelah itu lagi Muwahhidun, persatuan, sampai dengan akhirnya tahun 1492 finish. Ya. Hancur. Jadi Mitra Muslim demikian penaklukan dari Cordoba ya, oleh Cordoba. Spanyol. Andalusia. Andalusia. Oleh Tariq bin Ziyad dan kemudian juga setelah ditaklukkan seperti apa, karena ada 8 periode kata Ustaz. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan setelah ini episode berikutnya Mitra Muslim juga mengerti ya. Betul. Akan semakin lengkap sejarah yang kita ketahui. Iya, saya coba membuat series ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan Kuldi kita pamit dulu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like, Subscribe and share. sampai jumpa. Sampai ketemu.